الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Inayah Bapak Ustadz Haji Furisaun Kusmadi, serta guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Zaini, Al-Ustadz Haji Abdul Rahman, para tokoh masyarakat, diantaranya Bapak Nata Kusuma sebagai Ketua DMI Cipedak, Bapak Haji Romli, Bapak Haji Saryono, Ustadz Ridwan Umar, Haji Buntoro, serta seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada jamaah semuanya. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang terakhir kita sudah membahas tentang aqabatul ilm, tanjakan ilmu sebagai terminal pertama, fase pertama dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Kita harus punya bekal ilmu, karena itu menjadi syarat siapapun yang ingin berjalan menuju kepada Allah, siapa yang ingin ibadahnya diterima, siapa yang ingin selamat dari berbagai godaan, siapa yang ingin jalannya istiqamah, maka harus dilandasi oleh ilmu. Maka sangat penting kita duduk dalam majelis-majelis ilmu semacam ini. Sangat penting kita menyempatkan waktu untuk belajar, untuk menuntut ilmu, sebab ini modal yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Setelah kita membahas tentang ilmu yang harus kita pelajari, di antaranya adalah ilmu tauhid, kemudian ilmu yang terkait dengan akhlak dan ilmu yang terkait dengan syariat. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, fa in amilta bi'ilmika wa aqbalta ala imarati ma'adika kunta 'abdan 'aliman 'amilan lillahi ta'ala ala basiratin ghaira jahil. Kata beliau, kalau engkau mampu mengamalkan ilmu yang sudah engkau miliki, jadi kita belajar untuk diamalkan. Ya, jamaah sekalian, kita belajar ilmu bukan hanya untuk pengetahuan, bukan hanya sekedar sebagai teori, bukan hanya sebagai aksesoris, bukan sekedar untuk mendapatkan gelar dan kedudukan, bukan. Tujuan utama kita belajar adalah untuk diamalkan. Ilmu yang sedikit kalau diamalkan jadi manfaat. Ilmu yang kita pelajari kalau diamalkan mendatangkan keberkahan. Maka kita harus berusaha mengamalkan ilmu kita. Kita dapat
lalu kita amalkan. Terus begitu. Ya, jadi selalu kita berusaha mengamalkan ilmu kita. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, fa in 'amilta bi'ilmik. Kalau engkau sudah bisa mengamalkan ilmumu, ilmu yang kita pelajari kita amalkan terus secara tekun. Wa aqbalta 'ala imarati ma'adik. Lalu engkau sudah mulai membangun negeri akhiratmu. Kita bangun negeri akhirat. Sebab kita akan kembali. Kita akan balik. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang abadi. Kita akan balik. Kita akan pulang. Kemana tempat kita pulang? Kemana tempat kita kembali? Tempat kembali kita adalah akhirat. Kalau dari sekarang kita menuntut ilmu, lalu kita beramal, kita bangun. Jadi kalau kita beramal, jamaah sekalian, sebetulnya kita sedang membangun rumah kita di akhirat. Ya, kalau kita beramal, kita sedang membangun rumah kita di akhirat. Kita sholat, sebetulnya kita sedang bangun bangunan kita, tempat kita. Puasa kita, tilawah kita, zikir kita, sedekah kita, itulah bangunan kita nanti di akhirat. Yang akan membuat kita punya tempat tinggal yang nyaman. Jadi harus dari sekarang kita bangun. Bangunnya bukan dari batu bata. Bangunnya bukan dari semen. Bangunnya bukan dari besi. Bukan. Tapi bangunannya adalah dari amalan-amalan kita di dunia. Jadi kita kalau sedang beramal, kita bayangkan kita sedang membangun bangunan akhirat. Makanya orang yang tidak beramal, orang yang tidak beribadah, orang yang tidak melakukan amal soleh, maka tidak punya bangunan nanti di akhirat. Tidak ada tempat kembali buat dia. Nah, orang yang cerdas, maka disebutkan dalam riwayat, orang yang cerdas, yang punya akal pikiran, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, dan dia beramal untuk hari sesudah kematiannya. Sebab itu rumahnya. Kalau rumah yang di dunia kita mau tinggal, kita akan tinggalkan rumah dunia ini. Sebab rumah dunia ini ibarat kita nyewa. Kita ngontrak. Kita diberi kesempatan sebentar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kontraknya sudah habis, harus pergi dari dunia. Harus meninggalkan dunia. Kapan kontraknya habis? Kalau ajalnya sudah tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau sudah tiba ajalnya nggak bisa diperpanjang. Kalau kontrak rumah kontrakan kita, ya bisa diperpanjang, tapi dunia nggak bisa diperpanjang. Kalau sudah datang temponya, datang saatnya, datang ajalnya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, kata Allah Ta'ala. Harus balik. Harus segera meninggalkan dunia ini. Kemana kita akan pergi? Ke akhirat. Itu tempat yang asli. Tempat asli kita adalah di akhirat. Kalau orang tidak membangun rumahnya dengan amal, tidak beribadah, tidak taat, tidak mau melakukan amal-amal soleh, maka di akhirat dia tidak punya tempat tinggal. Rumahnya rusak, rumahnya berantakan, tidak dibangun. Tapi kalau di dunia ini kita bangun dari sekarang dengan amal-amal soleh, insya Allah kita akan kembali ke rumah yang indah, yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan istilah wa masakina thayyibah,
itulah komplek perumahan kita nanti insyaallah. Masakin thayyibah, tempat yang indah, tempat yang nyaman yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita dari sekarang kita bangun. Terus kita bangun rumah kita dengan amal, dengan ibadah. Jangan kita pernah bosan melakukan ibadah, amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah tempat kita yang sebenarnya. Jadi disebutkan oleh Imam Ghazali, wa aqbalta ala imarati ma'adik. Kalau engkau sudah punya ilmu, lalu ilmunya diamalkan, lalu dengan itu engkau membangun rumahmu di akhirat nanti. Jelas ya? Ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Jadi beliau membentuk cara kita berpikir, lalu membangun rumahmu di akhirat nanti, tempat kita kembali semuanya, sebab kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Nggak ada yang kembalinya ke tempat lain, nggak ada. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa aqbalta ala imarati ma'adik. Kunta 'abdan 'aliman 'amilan lillah. Kalau itu yang engkau lakukan, berarti kata Imam Ghazali, engkau sudah menjadi hambanya yang alim dan mengamalkan ilmunya. Itu luar biasa jemaah sekalian. Hamba yang alim dan mengamalkan ilmunya, itu yang namanya ilmu bermanfaat. Ya, sebab ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan ala basirah ghaira jahil, dalilnya jelas. Jadi dia beramal dengan dalil. Ya, dengan dalil. Beramal bukan ngarang-ngarang sendiri. Beribadah bukan ngarang sendiri, tapi dengan dalil, ala basirah, bukan karena dia tidak punya ilmu, ghaira jahil, wala muqallid, wala ghafil, bukan taklid buta. Ada orang yang beramal, ketika ditanya, kenapa antum beramal semacam itu? Ya dari sononya udah begitu. Ya. Dari sananya begitu. Jadi diajari begitu. Walaupun salah, ikut aja. Nah, ini muqallid namanya, taklid buta. Bukan karena dalil, tapi karena taklid. Kalau taklidnya kepada seorang alim, itu masih bagus. Tapi kalau taklidnya kepada orang yang tidak paham agama, cuma penampilannya aja, kan sekarang banyak ya, penampilannya bagus, pakai jubah, ya, pakai sarung, pakai gamis, pakai macam-macam, ya. Dia berpenampilan sebagai seorang syekh, ulama besar, tapi sebetulnya kosong, tidak ada ilmunya. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Nah, ini bahaya. Jadi kalau tidak punya ilmu, akan ikut orang yang tersesat. Tapi kalau dia punya ilmu, dia bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini pentingnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita banyak belajar kepada alim yang benar, yang memang benar-benar alim, yang wara', kalau kita tidak paham. Nah, insyaallah kita dapat hidayah dari sana. Wala muqallid wala ghafil. Kalau kita mengamalkan ilmu kita dengan dalil yang jelas, maka apa kata Imam Ghazali? Falakas syaraful azim, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa li'ilmikal qimah al-kabirah was thawabul jazil.
ilmumu yang berharga itu akan mendapatkan nilai yang besar dan pahala yang berlimpah dari Allah. Sebab orang kalau sudah beramal, beribadah dengan ilmu, pahalanya besar. Beda antara orang yang beramal tanpa ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan, apa sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Beda. Orang yang berilmu faham bagaimana dia beribadah kepada Allah. Kalau orang tidak berilmu, maka ibadahnya bisa menyimpang, bisa sesat. Wa kunta qad qata'ta hadhihi al-'aqabah wa khallaftaha wara'aka wa qadaita haqqaha bi'idnillahi ta'ala wallahu subhanahu mas'ulun an yumiddaka wa iyana bihusni taufiqih. Dan kalau kita sudah mengamalkan ilmu kita, punya ilmu lalu diamalkan, berarti kita sudah melewati tanjakan pertama. Kita sudah melewati fase pertama. Insya Allah jadi modal kita untuk terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah Allah akan memberikan taufik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali, itu tahap pertama dengan ilmu. Ilmu harus kita punya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, kalau kita sudah punya ilmu, sudah ada bekal untuk kita berjalan, bukan berarti berhenti menuntut ilmu, tidak. Menuntut ilmu itu terus. Menuntut ilmu terus. Kapan berhenti? Kalau sudah mati baru berhenti. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Menuntut ilmu itu dari mulai buayan, dari sejak kita kecil sampai masuk ke liang lahat, sampai mati, baru kita selesai menuntut ilmu. Artinya bekal sudah ada, terus menuntut ilmu, tapi sambil kita menuntut ilmu, kita masuk ke fase yang kedua. Apa fase yang kedua? Fase yang kedua adalah at-taubah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taubah ini tanjakan yang kedua yang harus kita lewati. Orang kalau sudah berilmu, kalau sudah paham, ibaratnya kita masuk ke ruangan, lalu ruangannya tadinya gelap, lalu kita hidupin lampu, baru kelihatan yang ada di ruangan itu. Yang kotor-kotor mulai kelihatan, yang berantakan mulai kelihatan. Kenapa? Karena terang. Begitu manusia, tadinya ketika tidak punya ilmu gelap, tapi pas dia punya ilmu, mulai dia paham. Oh, ternyata banyak kesalahan yang saya lakukan. Ternyata banyak dosa yang sudah saya lakukan. Ternyata banyak yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Nah, ini mulai taubat. Orang semakin berilmu, semakin sadar bahwa kekurangannya banyak. Makanya orang kalau merasa tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, itu karena ilmunya yang nggak ada. Tapi orang semakin berilmu, semakin dia takut kepada Allah, semakin banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak dia kembali kepada Allah, merasa kurang, merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan. Itu orang tandanya punya ilmu. Jadi kalau ada orang merasa dirinya bersih, merasa dirinya baik, merasa dirinya sudah soleh, merasa dirinya sempurna, itu tandanya jahil, dia nggak punya ilmu. Orang yang berilmu tidak akan begitu. Orang yang berilmu tawadhu, dia merasa banyak kekurangan yang harus diperbaiki, banyak dosa yang harus dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali, al-aqabah ats-tsaniyah hiya aqabatut taubah. Tanjakan yang kedua adalah tanjakan taubat. Dan ini jamaah sekalian sangat-sangat penting sekali.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, kata Allah. Bertaubatlah kalian semuanya. Allah mengatakan wa tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Siapa? Semuanya. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, semua kalian harus bertaubat, tidak terkecuali. Artinya apa? Jangan ada yang merasa sudah bersih, enggak. Hatta para nabi sekalipun. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu tidak kurang setiap hari bertaubat minta ampun kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Itu Rasulullah. Para sahabat, orang-orang soleh, mereka semuanya orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Ini perintah dari Allah. Wa tubu, semuanya kalian bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an, semuanya, kata Allah, tidak terkecuali. Saya nggak tahu kalau di sini ada yang merasa tidak berdosa. Tapi saya yakin semua kita merasa punya dosa, punya kesalahan, punya kekurangan. Karena al-insan mahallul khata' wa nisyan. Yang nggak punya dosa itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat tidak punya dosa. Tapi selama kita sebagai manusia, pasti kita pernah punya kesalahan, punya dosa. Semakin terang ilmu kita, semakin jelas kelihatan dosa-dosanya. Kan gitu ya. Tapi kalau remeng-remeng, semakin gelap, semakin nggak jelas, semakin nggak kelihatan. Tapi semakin terang, ilmunya semakin banyak, semakin ngelihat, kok banyak dosa saya. Nah itu. Kok banyak kesalahan saya? Begitu. Apa yang harus dilakukan? Taubat. Pokoknya harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, kata Allah. Tuflihun. Pasti kalau kalian banyak bertaubat kepada Allah, kalian akan mendapatkan kesuksesan. Al-falah. Falah itu sukses. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sukses. Siapa yang ingin sukses? Siapa yang ingin beruntung? Siapa yang ingin bahagia? Mulainya dari taubat. Taubat, kalau dia di dunia bertaubat, insya Allah beruntung. Kalau di dunia dia banyak meminta ampun kepada Allah, beruntung, dia akan sukses. Makanya ini penting. Ini nasihat buat saya pribadi dan buat jamaah semuanya. Mulai sekarang kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera, jangan ditunda-tunda. Mumpung masih ada kesempatan, segera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dapat ampunan dari Allah, ila maghfiratin mir rabbikum, baru dapat jannah. Kan gitu urutannya ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, baru surga. Tapi kalau tidak diampuni oleh Allah, nggak bisa langsung masuk surga. Harus ada ampunan dulu baru dapat jannah, baru surga. Maka cara agar kita selamat, cara agar kita bisa masuk langsung ke surga adalah bertaubat kepada Allah. Itu jalan yang kedua. Makanya Imam Ghazali ini luar biasa beliau. Beliau memberikan arahan, ilmu dulu, ilmu. Sebab dengan ilmu kita tahu kesalahan kita, kita tahu dosa kita tahu kekurangan kita. Kalau sudah tahu, taubat yang banyak. Segera bertaubat, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sukses. Tuflih, falah, akan didapatkan. Dalam Al-Quran, ayat yang lain Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang, Allah cinta
kepada orang yang suka taubat. Maka di situ disebut tawwabin. Tawwab maksudnya sering taubatnya, bukan cuma sekali. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Sering dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Jangan pernah kita merasa bersih, enggak. Walaupun kita sudah alhamdulillah sudah rajin sholat, walaupun kita sudah rajin qiyamul lail, tahajud, walaupun kita sudah rajin ngaji, walaupun kita sudah rajin sedekah, kita sadar masih banyak kekurangan kita. Ya, masih banyak kekurangan kita. Maka kita taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang kalau ngelihat hambanya banyak taubat. Allah senang. Allah cinta. Dan kita semuanya pingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah senang kepada orang yang bersih-bersih. Yang bersih bukan cuma fisiknya, yang bersih bukan cuma tubuhnya, dengan bertaharah, ya, dengan mandi, dengan wudhu, itu bagus. Kita banyak mandi sunnah misalnya, ya, apalagi mau Jumatan kita mandi sunnah, Allah senang. Ya, kita berwudhu, Allah senang. Kita sering wudhu, walaupun punya wudhu lagi, bagus, Allah senang. Tapi yang tidak kalah bagus adalah kita bersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita. Kita bersihkan dosa kita bersihkan kesalahan kita. Itu Allah Ta'ala akan mencintai orang-orang yang suka taubat dan suka membersihkan diri. Mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kita ini taufik dan hidayah. Ini